orang yang paling dibenci oleh iblis itu adalah yang satu ada di sebelah kanan, satu ada di sebelah kiri, ya, sama-sama pakai dalil. Ulama kita rusak, ulama kita pada konslet. Ini saya kira ulama aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita akan membahas satu kewajiban bagi kita umat Islam, yaitu memuliakan para ulama. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kalau kita lihat fenomena, situasi, keadaan, kondisi di dunia, khususnya di negara kita Republik Indonesia ini, para ulama-ulama kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ujian, mulai dari ujian kecil-kecilan, ujian sedang, bahkan ujian yang besar. Tapi kita sebagai umat yang memang kita membutuhkan ulama, kita tetap harus berusnuzon, berbaik sangka kepada para ulama-ulama kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh bernegatif thinking kepada para ulama kita, ya, sehingga terkadang kita menghujat, membenci atau sinis kepada para ulama kita. Kita harus paham bahwa para ulama itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita bahas, kita akan bacakan beberapa hadis Rasulullah sebagai acuan pembicaraan kita tentang kewajiban menghormati atau memuliakan ulama. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akrimul ulama'a fa innahum indallahi kurama'u makramun." Kata Nabi, akrimu, muliakanlah olehmu semua. Ini perintah al-ulama'a kepada ulama. Fa innahum, maka sungguhnya para ulama itu indallah, di sisi Allah, kurama'u makramun, dimuliakan, dihormati. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Jadi memuliakan ulama ini hukumnya wajib. Karena kalau kita tidak masuk kelompoknya ulama, ya berarti masuk kelompoknya orang yang benci kepada ulama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah bertemu dengan iblis. Iblis yang diusir dari surga dulu, yang namanya Azazil itu. Lalu Rasulullah bertanya kepada iblis ini, iblis, iblis, siapa orang yang paling kau benci di dunia ini?
Dengan jujur iblis menjawab, orang yang paling kubenci di dunia ini ya kamu Muhammad, kata iblis. Kenapa kau benci aku? Kata iblis, gara-gara kamu Muhammad aku kekurangan pengikut. Ya. Orang tidak bisa lagi kupengaruhi untuk curang. Orang tidak bisa lagi kupengaruhi untuk zolim. Orang tidak bisa lagi kupengaruhi untuk berbuat jahat gara-gara kamu Muhammad. Jadi orang yang paling dibenci oleh iblis itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena menurut pendapat iblis dengan kehadiran Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, iblis kekurangan pengikut. Padahal misi iblis ini, saudara-saudara, ke dunia ini adalah untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Dengan apa iblis menyesatkan manusia? Dengan segala macam kesenangan-kesenangan hawa nafsu manusia itu sendiri. Di antaranya dengan harta benda. Dijebak dengan harta benda. Dijebak dengan pangkat jabatan. Dijebak dengan posisi di tengah masyarakat. Dijebak dengan macam-macam. Itu jebakan-jebakan iblis agar manusia itu bisa menjadi pengikut iblis dan besok bersama-sama iblis di neraka. Makanya di saat Rasulullah bertanya kepada iblis, "Hei iblis, siapa orang yang paling kau benci?" Kata iblis, "Orang yang paling ku benci di kolom bumi ini adalah engkau Muhammad." Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-ulama'u masabihul ardi." Al-ulama'u, adapun ulama, adalah masabihul ardi, lampu-lampunya bumi. Nah, kita tahu bahwa iblis itu adalah makhluk gelap. Ya. Iblis, setan, hantu, dan sejenisnya itu adalah makhluk-makhluk gelap. Makhluk-makhluk yang tidak suka dengan cahaya. Maksudnya cahaya apa? Tidak suka dengan kebenaran. Dia sukanya bertipu daya. Dia nggak suka dengan kebenaran. Kenapa? Sebab kalau kebenaran itu ditegakkan, maka dia tidak dapat jatah pengikut. Makanya al-ulama'u masabihul ard. Ulama itu adalah lampu-lampunya bumi. Dengan apa ulama itu menerangi bumi? Dengan ilmunya. Ulama yang benar-benar ulama itu akan berkata apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Haram akan dikatakannya haram, halal akan dikatakannya halal. Dan dia tidak mau mencampur adukkan antara yang halal dengan yang haram. Karena itu larangan dari Allah. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campurkan antara yang hak dengan yang batal. Nah, iblis nggak suka ulama yang konsekuen, itu iblis nggak suka. Ya. Sebab kalau ulama itu jujur, tidak mengkorupsi ayat, tidak memutarbalikkan pengertian ayat ataupun hadis, ya, maka iblis tidak akan dapat pengikut. Iblis tidak akan dapat jamaah. Makanya iblis paling benci kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu pernah ditawarkan di zaman beliau masih hidup, ya. Di saat Islam mulai kelihatan maju, pengaruh Islam mulai meluas, orang udah
banyak yang iman kepada Islam. Ya, para pemuka Quraisy ini kebingungan. Ini gimana nih? Kalau Muhammad tidak segera kita cegah, Muhammad tidak bisa segera kita hentikan, kita bisa kalah. Kita bisa kehilangan mata pencaharian. Karena apa? Karena waktu itu Ka'bah itu dikelilingi oleh banyak patung. Ya, ada 360 patung yang berdiri di sekitar Ka'bah dan di dalam Ka'bah. Ya, setiap kabilah itu punya patung sendiri-sendiri untuk disembah sebagai Tuhan. Ya, dan di situ ada juru kuncinya, para pemuka-pemuka Quraisy, dan banyak orang yang datang berziarah ke Ka'bah. Dari situlah para pemuka-pemuka Quraisy dapat duit, dapat pemasukan. Ini kalau Muhammad gak dicegah, kita kehilangan pengaruh, kita bisa kehilangan pemasukan. Akhirnya apa? Para pemuka-pemuka Quraisy ini sepakat ya, untuk datang kepada Rasulullah, tapi lewat pamannya Abu Thalib. Mereka datang kepada Abu Thalib, Abu Thalib, tolong bilangkan kepada Muhammad, sebenarnya apa sih yang dia cari? Apa dia ingin jabatan? Kami akan jadikan dia raja. Apa dia ingin kekayaan? Kami akan berikan uang triliunan rupiah untuk dia. Apa dia ingin perempuan cantik? Kami akan carikan perempuan paling cantik di negeri ini untuk dia. Dia maunya berapa orang? Tapi dengan syarat dia menghentikan dakwahnya itu. Itu kata orang kafir Quraisy. Lalu Abu Thalib, paman beliau, menyampaikan kepada keponakannya, ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad, tadi para pemuka Quraisy datang ke sini. Kata mereka, apa sih sebenarnya yang kamu inginkan? Apa kamu ingin pangkat kedudukan? Aku akan jadikan kau raja. Mereka siap menjadikan kamu sebagai raja. Apa kamu ingin harta kekayaan? Kamu minta berapa? Berapa triliun akan kami beri. Atau kau ingin perempuan cantik, tinggal tunjuk anak siapa. Kami nanti akan usahakan. Apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai pamanku, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku diminta untuk menyampaikan kebenaran ini, dakwah Islam ini, aku tidak akan berhenti. Wah, melihat tekad keponakannya, ya, Abu Thalib ini, maka dia dukung dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka itu sebabnya kenapa iblis benci banget kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para ulama-ulama kita yang meniru karakter daripada Nabi Muhammad ini, ya, juga dibenci oleh para iblis dan para kaum musyrikin. Sejarah itu pasti berulang. Ya. Maka kita sebagai umat Islam, ya, sebagai umat yang butuh ulama, kita jangan ikut-ikutan membenci ulama kita. Kalau ada ulama misalnya melakukan sesuatu yang menurut kita nggak benar, kita doakan saja kepada Allah agar ulama tadi diluluskan ujiannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kullu munda'in munta'an. Setiap yang mengaku-ngaku pasti diuji. Orang ngaku-ngaku jadi ulama diuji, ngaku-ngaku orang pintar diuji, ya kan? Jadi ujian itu akan selalu ada. Jadi bagaimanapun keadaan ulama kita saat ini di Indonesia, ya, ada yang satu dengan yang lainnya saling beradu argumentasi, ya, yang satu ada di sebelah kanan, satu ada di sebelah kiri, ya. Sama-sama pakai dalil, sama-sama pakai hadis, sama-sama pakai alasan, ya.
Lalu kita melihat hal yang demikian, kita jadi bingung. Ini yang mana yang benar ini? Kalau kita lihat sama-sama alimnya, sama-sama khusyuknya, ya, tapi kok nggak cocok, kok bertengkar satu ulama dengan ulama lain. Nah, kita sebagai umat berkewajiban untuk mendoakan, ya Allah selamatkan ulama kami. Sebab kalau ulama ini nggak selamat, kita umat ini otomatis nggak selamat. Kalau lampu itu padam, saudara-saudara, ya, ibarat rumah, kalau lampu itu konslet padam, otomatis rumah itu akan gelap. Jadi kalau ulama kita rusak, ulama kita pada konslet, otomatis kita umat ini kan hidup dalam kegelapan. Jadi oleh karena itu kita punya kewajiban untuk mendoakan ulama-ulama kita. Kita tidak boleh bersuuzon, bernegatif thinking kepada para ulama kita. Kalau ada para ulama kita yang misalnya berbuat tidak sesuai dengan apa yang kita ketahui, kita anggap dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mintakan kepada Allah supaya dia lulus dalam ujian tersebut. Kenapa? Karena walaupun ulama ini orang yang berilmu, orang yang dimuliakan, dia tetap manusia. Nasnya untuk manusia, an-nasu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Jadi kalau ada ulama yang berperilaku aneh, ya, ada ulama yang menghujat ulama lain, ya, ada ulama yang mempertanyakan keulamaan ulama lain, ini saya kira ulama aneh. Ulama aneh. Nah, ulama aneh model begini, kita doakan kepada Allah supaya keanehan-keanehannya itu hilang, supaya dia bisa stabil, ya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Jadi kata Nabi, al ulama masabihul ard. Ulama itu adalah lampu-lampunya bumi. Kalau tidak ada para ulama, bumi ini gelap. Orang tidak akan paham mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang harus, mana yang dihentikan. Kalau nggak ada ulama, orang nggak akan tahu itu. Kemaksiatan akan merajalela, orang akan bebas berbuat sesuka hatinya. Kenapa? Karena tidak ada ulamanya. Maka kita sebagai umat Islam wajib menjaga ulama kita, wajib mendoakan ulama kita, supaya ulama-ulama kita, ya, terutama ulama-ulama yang membingungkan kita. Kadang ada juga ulama yang bikin kita bingung. Kalau kita dengar pengajiannya hebat, pengajiannya, ya kan, pakai Quran, pakai hadis, orang pakai kitab, kita dengarkan seolah-olah dia itu betul-betul alim, bijaksana, bahasanya luas, tapi kita lihat sikapnya membingungkan. Nah, kita tidak boleh caci maki ulama yang model begitu. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lagi diuji. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Dan jangan juga kita ikut-ikutan menghujat para ulama, terutama kita yang awam, kita yang nggak tahu apa sebenarnya yang sedang mereka lakukan. Karena apa? Karena para ulama itu walau bagaimanapun dia berbuat sesuai dengan ilmunya. Memang ada potensi tidak benarnya, itu ada, tetapi mereka tahu, mereka paham. Kalau kita orang awam ini nggak ngerti, nggak paham apa sebenarnya yang mereka inginkan. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kemudian kata Nabi, wal khulafaul anbiya, ulama itu adalah pengganti para nabi-nabi. Wa warasati, dan pewarisku. Wa warasatul anbiya, dan pewaris para nabi-nabi. Jadi kata Rasulullah, ulamanya umatku itu seperti nabinya Bani Israel. Jadi kalau kita ingin merasakan nuansa bersama para nabi, nuansa bersama Rasulullah, maka
hanya satu cara yang bisa kita tempuh, yaitu bersama para ulama. Makanya majalisul ilmi termasuk raudatul jannah, tempat orang mengaji, berzikir, mempelajari ilmu, itu termasuk taman surga. Jadi kalau Anda ingin merasakan bagaimana rasanya bersama Rasulullah, bagaimana rasanya bersama para nabi-nabi, ya sering-seringlah duduk bersama para ulama. Ma'asyiral muslimin, dan kepada para ulama pun kita menghimbau, ya, tolong Anda kalau mengeluarkan fatwa itu jangan membingungkan umat, jangan abu-abu, yang jelas, yang transparan. Yang benar katakanlah benar, yang nggak benar katakanlah nggak benar, supaya umat tidak bingung. Soalnya kalau lampu tadi berkedip-kedip, kadang nyala, kadang mati, kayak lampu disco, kadang terang, kadang gelap, kadang terang, kadang gelap. Jadi kalau orang darah rendah bisa pingsan itu. Ya, gelap terang, gelap terang, gelap terang. Ya. Jadi berilah umat ini pencerahan, berilah umat ini ilmu yang menenangkan, sehingga tidak ada buruk-buruk sangka yang dihembuskan oleh setan di dalam hati umat. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, para ulama-ulama kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama-ulama kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, mulai dari ujian yang manis-manis, ya, seperti ujian pangkat, ujian duit, ya, ujian kehormatan, ujian nama baik, ujian pujian, itu ujian semua. Dan juga ujian-ujian yang pahit, ya, dikriminalisasi, dimasukkan ke dalam penjara, dan macam-macam. Itu semua ujian. Jadi ujian itu ada yang manis-manis, ada yang pahit-pahit. Nah, kita sebagai umat berkewajiban mendoakan ulama kita supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, pertolongan, kasih sayang kepada para ulama kita agar mereka lulus ujian. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita tentang bagaimana kita umat Islam wajib menghormati para ulama. Jangan membenci para ulama, karena kalau kita membenci para ulama, sama halnya kita membenci Rasulullah. Man akrama aliman faqad akramani, kata Nabi. Wa man akramani faqad akramallah, fama'wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan ulama, maka sungguh dia telah memuliakan aku, kata Nabi. Barang siapa yang memuliakan aku, kata Nabi, maka sungguh dia telah memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, Allah tempatkan dia di dalam surga. Sebaliknya, barang siapa yang membenci ulama, sama dengan membenci aku, kata Nabi. Dan barang siapa yang membenci aku, sama dengan membenci Allah. Dan barang siapa yang membenci Allah, maka besok tempatnya adalah neraka jahanam. Jadi orang-orang yang membenci ulama, yang memfitnah ulama, itu besok kalau di akhirat tempatnya adalah neraka jahanam. Maka kita umat Islam, kita doakan ulama kita, semoga ulama kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, pertolongan, kasih sayang, sehingga para ulama kita di dalam menerima ujian manis dan ujian pahit ini lulus dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.